Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maroah, guru sosiologi SMA Negeri 1 Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang teori masalah sosial. Materi ini adalah salah satu materi kelas 11 di semester 1. Secara umum, teori masalah sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori fungsionalis, yang kedua teori konflik, dan yang ketiga adalah teori interaksi simbolik. Dari masing-masing teori ini, mereka mempunyai atau terbagi lagi masing-masing menjadi 2 pandangan atau 2 teori. Marilah kita bahas satu persatu dari teori masalah sosial berikut ini. Yang pertama, yaitu teori fungsionalis. Dalam teori fungsionalis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pandangan patologi sosial. Patologi sosial itu artinya penyakit sosial. Ini diartikan bahwa terjadinya masalah sosial karena peran institusi. Baik itu institusi keluarga, agama, institusi ekonomi, dan politik tidak berjalan dengan baik. Masyarakat itu diibaratkan sebagai sesosok tubuh manusia. Yang mana kalau misalkan dalam tubuh manusia itu adalah salah satu korban mengalami penyakit, tentunya juga akan mempengaruhi kepada organ-organ lainnya yang ada dalam tubuh tersebut. Demikian juga dalam sebuah masyarakat, kalau ada salah satu peran institusi yang ada dalam masyarakat itu tidak dapat berjalan dengan baik, tentunya itu juga akan mempengaruhi kepada masyarakat tersebut dan bahkan bisa menimbulkan terjadinya masalah. Misalkan ini adalah institusi yang ada dalam lembaga keluarga, di mana biasanya yang terjadi dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Seorang ayah mempunyai peran yaitu menjadi kepala keluarga dan juga memimpin dalam keluarga tersebut. Kemudian seorang ibu mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga tersebut dan juga mendidik anak. Kemudian anak juga mempunyai peran yaitu membantu orang tua, juga berbakti kepada orang tua. Nah, apabila dalam keluarga tersebut orang tua yang seharusnya berperan mendidik anak, melindungi anak, justru berbuat sebaliknya. Anak merasa ketakutan dengan orang tuanya karena sering diperlakukan dengan tidak baik. Tentunya ini akan berpengaruh kepada anak menjadi depresi. Kalau sudah seperti itu juga mengalami permasalahan sosial yang nanti akan berdampak kepada institusi-institusi yang lainnya. Kemudian teori fungsionalis yang kedua, yaitu pandangan disorganisasi sosial. Pandangan disorganisasi sosial ini bersumber dari proses perubahan sosial, yang mana perubahan sosial yang menyebabkan terjadinya disorganisasi sosial itu adalah perubahan sosial yang cepat. Contohnya adalah terjadinya reformasi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu tahun 1998, yaitu pergantian zaman Orde Baru menjadi zaman reformasi. Ini juga mempengaruhi terhadap perubahan yang sangat besar dalam pemerintahan yang ada di Indonesia. Demikian juga adanya penemuan baru mesin di industri di Inggris juga akan mempengaruhi perubahan yang besar terhadap negara tersebut, bahkan berpengaruh terhadap dunia. Misalkan dengan adanya penemuan baru mesin industri,
itu akan menyebabkan terjadinya urbanisasi, eksploitasi terhadap anak, kemudian juga berpengaruh terhadap penjajahan dunia. Nah, itu contoh-contoh dari perubahan sosial yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Kemudian kita lihat yang kedua teorinya, yaitu teori konflik. Dalam teori konflik ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori Marxis. Menurut teori Marxis ini, konflik sosial itu terjadi karena adanya ketidaksetaraan secara ekonomi, di mana di sini muncul yang disebut dengan adanya kelas borjuis dan kelas proletar. Nah, ini bisa digambarkan untuk kelas borjuis itu posisinya ada di atas dan jumlahnya lebih sedikit. Kelas borjuis itu adalah orang-orang yang mempunyai modal atau orang-orang yang secara ekonominya lebih tinggi daripada kelas proletar. Nah, untuk kelas proletar itu adalah kelompok yang posisinya ada di bawah borjuis. Dan mereka itu orang-orangnya tidak mempunyai modal. Biasanya mereka jadikan sebagai buruh ataupun karyawan. Nah, untuk kaum proletar atau kaum buruh biasanya kan menginginkan upah dari kaum borjuis itu dengan upah yang tinggi. Sedangkan kaum pemodal atau kelas borjuis itu kan menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kalau dua-duanya ini kemudian disatukan, dimunculkan, atau keinginannya semuanya harus tercapai, tentunya akan memunculkan terjadinya konflik. Kemudian salah satu solusinya menurut Marxis yaitu dengan cara masyarakat tanpa kelas. Kemudian teori konflik yang kedua yaitu teori non-Marxis. Konflik sosial yang terjadi karena kelompok-kelompok mempunyai kepentingan dan nilai yang berbeda. Jadi kalau misalkan teori Marxis itu konfliknya secara vertikal antar kelas, sedangkan teori non-Marxis itu terjadinya konflik secara horizontal. Karena memang kenyataannya bahwa dalam setiap masyarakat itu banyak kelompok dan masing-masing kelompok pasti mempunyai kepentingan dan nilai yang berbeda. Nah, bagaimana kira-kira solusinya? Kalau ada kelompok yang mempunyai perbedaan kepentingan, tentunya solusinya kita harus memahami bahwa setiap kelompok itu memang punya perbedaan, sehingga kita harus bisa untuk memberikan toleransi dan juga memahami bahwa pandangan mereka dengan kita berbeda, sehingga kita tidak perlu menyalahkan perbedaan dari kelompok lain. Ini sebagai contoh yaitu ada dua kelompok memakai jilbab. Di sebelah kiri, mereka menggunakan jilbab dengan warna yang gelap dan jilbabnya menggunakan cadar. Tentunya ini karena mempunyai nilai dan kepentingan berbeda. Bahwa mereka menggunakan cadar itu karena bukan hanya menutup wajah saja yang diperlukan, tapi yang namanya menggunakan jilbab itu juga sampai supaya tidak lawan jenis itu tergoda ya secara hawa nafsunya. Namun berbeda lagi kepentingannya untuk kelompok yang di sebelah kanan. Mereka menggunakan jilbab itu di samping memang untuk menutup aurat, tapi mereka juga berwarna-warni karena mengikuti mode atau perkembangan zaman. Nah, dua kelompok ini walaupun sama-sama menggunakan jilbab, tetapi mempunyai nilai dan kepentingan yang berbeda. Kalau hal ini dimunculkan, nanti bisa terjadi konflik. Kemudian teori yang ketiga, yaitu teori interaksi simbolik. Teori yang pertama, yaitu teori pelabelan. Menurut teori pelabelan, suatu kelompok atau masyarakat tertentu dianggap bermasalah karena
sudah dianggap atau sudah dicap bermasalah. Sebagai contoh, misalkan seorang residivis tadinya mencuri motor, kemudian oleh pemerintah, oleh kepolisian, atau oleh pihak yang berwajib, residivis ini sudah dikembalikan kepada masyarakat. Namun saat kembali kepada masyarakat, oleh masyarakat tersebut tidak dianggap atau bahkan mereka cuek, tidak menyapa, tidak menegur, tidak mengajak bersama-sama, bahkan mengucilkan seorang residivis tersebut. Nah, kalau misalkan hal ini terus-menerus, seorang residivis yang sudah berniat berbuat baik dan tidak akan melakukan kesalahan lagi, karena sudah mendapat cap dari masyarakat, dia akan bisa melakukan pencurian motor lagi. Itu dari teori pelabelan. Kemudian yang kedua yaitu dari teori konstruksionisme sosial, atau istilahnya adalah proses asosiasi diferensial. Menurut teori ini, individu atau kelompok sering berinteraksi dengan orang-orang yang mendefinisikan kejahatan sebagai sesuatu yang positif. Sehingga orang-orang ini sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan karena mereka selalu berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang memang sering melakukan kejahatan, sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang positif. Contohnya misalkan ini ada seorang anak pang yang dari kecil sudah berinteraksi dengan orang-orang dewasa yang berkelompok dengan orang yang biasa jadi anak pang, sehingga anak kecil itu merasa dia benar melakukan seperti itu. Kemudian juga orang yang merokok, anak-anak yang merokok, karena mereka sudah terbiasa dari kecil dengan merokok, sehingga setelah besar juga merokok dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar dan dianggap sesuatu yang benar. Ini juga ada contoh laki-laki yang menggunakan pakaian seperti perempuan. Ini juga karena sudah terbiasa dari sejak kecil, mungkin dia dididik dengan cara-cara seperti perempuan, sehingga walaupun dia itu adalah seorang laki-laki, tapi dia merasa dirinya adalah seorang perempuan. Itu dari teori konstruksionisme sosial. Nah, demikian materi teori masalah sosial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan guru dan juga bermanfaat bagi para murid semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.